Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar PKN kelas 8, pertemuan yang kesekian. Kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme bangsa Indonesia. Pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian nasionalisme. Secara istilah, nasionalisme bisa diartikan sebagai sebuah sikap yang dilatar belakangi dari kesamaan memiliki wilayah yang sama, kesamaan wilayah, kesamaan cita-cita, sehingga melahirkan rasa setia terhadap negara. Itu nasionalisme. Sederhananya adalah ketika kita menonton sepak bola, pertandingan antara Indonesia melawan negara lain, maka secara naluri kita akan memberikan dukungan terhadap negara Indonesia, karena yang bermain adalah timnas Indonesia yang secara cita-cita, secara wilayah, secara kenegaraan adalah sama dengan kita. Itu nasionalisme. Kemudian sebelum kita bicara lebih jauh tentang nasionalisme, kita harus paham dulu. Di Indonesia ada 5 tahapan perkembangan nasionalisme. Ada 5 tahapan. Yang kelima tahapan itu memiliki nama yang berbeda sesuai dengan tahapannya. 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan nasionalisme Indonesia yang pertama adalah masa perintis. Apa itu masa perintis? Nasionalisme di masa perintis itu ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo yang dicetuskan, yang dirintis oleh seorang negarawan, Wahidin Sudirohusodo. Ketika itu ketua pertama dari Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Nah, pada masa itu nasionalisme di Indonesia memasuki masa perintis. Merintis, nasionalisme Indonesia sedang dirintis dengan ditandai munculnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Maka ketika 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Anda setiap tanggal 20 memperingati Hari Kebangkitan Nasional harus paham latar belakangnya apa. Ternyata latar belakangnya adalah mengenang masa perintis munculnya nasionalisme Indonesia. Kemudian yang kedua adalah masa penegas. Masa penegas ini ditandai dengan momentum yang selalu kita ingat dan kita peringati hingga sekarang, yaitu munculnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini menandai munculnya nasionalisme Indonesia di masa penegas. Ya, nasionalisme yang sudah dirintis pada masa Budi Utomo ditegaskan oleh kalangan pemuda melalui Sumpah Pemuda yang berisi 3. Kami bangsa Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dan kami bangsa Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, ini harus hafal dan ditanamkan pada diri masing-masing, sehingga negara kita tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Kemudian setelah masa penegas memasuki masa percobaan. Nah, ini lebih meningkat nasionalisme dari masa perintis, penegas, sekarang masa percobaan. Apa itu masa percobaan? Nasionalisme masa ini muncul pada tahun 1938 ditandai dengan lahirnya GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Tujuan GAPI ini apa? Salah satunya adalah menginginkan Indonesia berparlemen. Indonesia memiliki parlemen. Bayangkan
Ketika itu Indonesia belum diproklamirkan, tetapi orang-orang muda pada waktu itu, bangsa Indonesia sudah memiliki keinginan luar biasa, yaitu ingin menata pemerintahan Indonesia. Dengan cara apa? Indonesia berparlemen. Parlemen itu apa? Parlemen itu dalam konteks pemerintahan Indonesia adalah DPR, ya, parlemen, DPR, lembaga perwakilan. Kemudian setelah masa percobaan bergeser, namanya masa pendobrak, ya. Masa ini diawali dengan proklamasi kemerdekaan yang dikomandoi oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 45. Ini sebagai momen mendobrak bahwa nasionalisme Indonesia ada. Bangsa Indonesia memiliki nasionalisme ditandai dengan munculnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini luar biasa. Ini momen luar biasa karena ketika Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaan, semua mata dunia tertuju pada Indonesia. Kenapa? Karena pada tahun 45 masih banyak negara-negara di wilayah Asia dan Afrika yang belum merdeka. Sedangkan Indonesia yang setelah sekian ratus tahun di bawah kolonialisme berhasil memproklamirkan kemerdekaan, ya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu. Kemudian masa yang terakhir, masa nasionalisme yang terakhir adalah masa pelaksana. Ini yang sulit-sulit gampang. Masa pelaksana maksudnya apa? Masa nasionalisme yang tumbuh teriring atau beriringan dengan mengisi kemerdekaan. Ini yang sulit. Ya, karena apa? Karena sekarang banyak orang-orang, saya sebut oknum, yang ketika berkaitan dengan Indonesia tidak memiliki rentek sikap nasionalisme. Kalau saya boleh katakan ada indikasi nasionalismenya luntur. Ya, ketika negara tercinta kita ini memiliki persoalan atau butuh bantuan, ketika nasionalisme ada pada dada kita, maka kita secara naluriah pasti tumandang, pasti bergerak membantu. Tetapi ketika bangsa ini butuh kita dan kita diam saja, maka nasionalisme kita layak atau patut diragukan. Ya, itu saya ulangi, ada 5 tahapan nasionalisme yang ada di Indonesia ketika itu, mulai tahun 08 sampai sekarang ini. Tahapannya mulai masa perintis sampai masa pelaksana. Demikian PR-nya adalah dikumpulkan minggu depan. Silahkan Anda contohkan kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan nasionalisme di masing-masing masa, mulai masa perintis, menegas, percobaan, kemudian pendobrak, dan masa pelaksana. Ya, saya kira begitu. Tetap semangat belajar di era pandemi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.